Dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat Kota Baru, pemerintah dan TNI bekerja sama dengan tujuan akan membuat beragam fasilitas di Kota Baru. Maka, untuk dapat mencapai tujuan itu, TNI dan pemerintah Kota Baru saat ini sedang berkolaborasi dalam rancangan rencana bertajuk TNI Manunggal Membangun Desa ke-123. Hal ini merujuk pada salah satu wilayah di Kota Baru, Desa Talusi. Karena tak sedikit warga di sana merasa terhambat dengan beberapa fasilitas umum yang rusak dan kurang memadai, seperti jalan, musola, MCK, dan fasilitas umum lainnya. Lalu, apa saja rencana lainnya pelaksanaan ini? Selengkapnya hanya di Speak After Lunch. Halo, selamat siang pemirsa, bersama saya Sabrina Asila. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan Speak After Lunch. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Letkol Infanteri Bayu Oktavianto Sudibyo untuk membahas lebih dalam tentang topik hari ini, yaitu rencana pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa ke-123 di Kota Baru. Sudah terhubung dengan kami melalui sambungan Zoom. Selamat siang Bapak Bayu. Selamat siang Mbak. Selamat siang Pak Bayu. Hari ini kita akan membahas topik mengenai TNI Manunggal Membangun Desa. Pak Bayu, boleh dijelaskan lebih dahulu apa yang dimaksud dengan TNI Manunggal Membangun Desa? Baik, sebelum kami jelaskan secara mendalam apa itu TMMD, TMMD sendiri kepanjangannya dari TNI Manunggal Membangun Desa, di mana itu merupakan suatu operasi bakti TNI yang dilaksanakan secara terpadu antara TNI, kementerian, dan pemerintah daerah. Dan kemudian dalam TMMD sendiri pun selalu dilaksanakan secara terintegrasi, sehingga ada kolaborasinya antara TNI dengan masyarakat, khususnya TNI dengan pemerintah daerah, dan TNI dengan kelembagaan yang ada di pemerintahan. Demikian, Mbak. Baik Pak Bayu, lalu apa sebenarnya tujuan utama dari kegiatan TMMD ini sendiri, Pak? Baik, kalau tujuan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengapa demikian? Sasarannya sih perbaikan infrastruktur jalan. Jadi dengan adanya perbaikan tersebut, maka akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dari segi pendidikan. Anak sekolah mudah untuk berangkat menuju ke sekolahnya dan pulang ke sekolah. Kemudian dari segi ekonomi, para petani mudah ataupun tidak terbebani dalam mengirimkan hasil pertaniannya ke suatu tempat ataupun ke pasar. Berikut juga dengan lain-lainnya, pengusaha-pengusaha yang ada di Desa Talusi bisa dengan mudah menggunakan infrastruktur jalan tersebut. Baik, Pak Bayu, tadi Bapak sebut adalah Desa Talusi nih yang akan dibangun. Mengapa Desa Talusi yang dipilih Pak sebagai sasaran kegiatan TMMD yang ke-123 saat ini? Baik, pemilihan Desa Talusi sendiri, Desa Talusi merupakan daerah yang bagian dari 3T. Terluar, ya kan, kemudian terisolir, itu. Jadi desa ini termasuk desa tertinggal juga, sehingga perlunya pembangunan di desa ini karena melihat kesejahteraan masyarakat setempat masih terkendala, khususnya karena infrastruktur jalan ini. Kemudian apabila dilihat dari segi pertahanan, itu dapat dijadikan sebagai jalan-jalan terdekat dan juga bisa dilalui oleh kendaraan berat. Itu Mbak Sabrina, mengapa dipilih Desa Talusi. Apabila dilihat dari segi kesejahteraan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apabila dilihat dari segi pertahanan dapat dilalui oleh kendaraan berat. Itu. Baik, Pak Bayu, kita sedikit mengerucut nih bagaimana peran Dandim sendiri Pak, peran Bapak dalam pelaksanaan TMMD ini. Baik Mbak Sabrina, adapun peran daripada Dandim dalam pelaksanaan TMMD ke-123 tahun anggaran 2025 ini, di mana saya sendiri
sebagai Komandan Satgas TMMD ke-123 tahun anggaran 2025 di wilayah Kabupaten Kota Baru. Dalam TMMD ini saya mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan sasaran TMMD berupa pengerasan jalan, termasuk sasaran tambahan lainnya, ada rehab rumah tidak layak huni dan lain sebagainya, dan juga sasaran non-fisik. Ini kami selalu mengawasi dan sampai dengan tahap pengakhiran nanti itu tugas daripada saya selaku dan Satgas TMMD ke-123. Dalam struktur organisasi sendiri, di atas saya ada Komandan Korem 101 Antasari, beliaunya sebagai PKP atau penanggung jawab keberhasilan operasi pelaksana, penanggung jawab keberhasilan pelaksana kegiatan TMMD. Dan di atas Komandan Korem ada Panglima Kodam 6 Mula Warman, itu selaku PKO TMMD atau pengendali kegiatan operasi. Nah, jadi itulah Mbak dalam struktur organisasi kegiatan TMMD ke-123 tahun anggaran 2025 ini. Baik Pak, dari dibuka sampai nanti ditutup apa saja Pak jenis kegiatan yang biasanya dilakukan dalam TMMD? Ya, baik. Untuk kegiatannya secara garis besar ada 3 Mbak. Jadi ada sasaran fisik utama, kemudian sasaran fisik tambahan, dan kemudian sasaran non fisik. Sasaran fisik utama sendiri itu berupa jalan dengan panjang 1.250 meter, lebarnya 6 meter, dan ketebalan jalan menggunakan batu base cross itu 30 cm. Itu sesuai dengan LAP yang ada dari PUPR. Kemudian dari dinas PU. Kemudian untuk sasaran tambahnya sendiri, nah ini salah satunya ada rehab musola, rehab rumah tidak layak huni, pembuatan sumur bor 5 titik, kemudian ada ketahanan pangan 2 hektar, kemudian ada penanaman pohon 200 pohon, baik pohon keras dan pohon buah. Kemudian untuk sasaran non fisik sendiri ada penyuluhan-penyuluhan Mbak, mulai dari penyuluhan tentang pemberdayaan masyarakat, penyuluhan tentang kesehatan, penyuluhan tentang Kamtib keamanan ketertiban nasional, penyuluhan KB kesehatan, dan juga tambahan lainnya ada kegiatan bakti sosial, di mana ada pemberian paket stunting untuk anak-anak stunting, pemberian paket untuk sembako, dan lain sebagainya. Baik, banyak sekali ya Pak kegiatan yang dilakukan, dan perbincangan kita sepertinya semakin menarik Pak. Tapi tunggu dulu, kita akan lanjutkan kembali setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Kembali lagi bersama saya Safrida Asila di Speak After Lunch, masih bersama Bapak Letkol Infanteri Bayu Oktavianto Sudibyo untuk membahas lebih dalam tentang topik kita pada hari ini, yaitu rencana pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa yang ke-123. Pak Bayu kita lanjutkan perbincangan kita Pak. Pak Bayu, apa sasaran fisik utama Pak dalam TMMD ke-123 di Desa Talusi? Baik Mbak Sabrina, untuk sasaran utamanya sendiri berupa pengerasan jalan sepanjang 1.250 meter, kemudian lebarnya itu 6 meter, dan dengan ketebalan batu base cross ada 30 cm. Baik, lalu mengapa Pak pengerasan jalan ini menjadi prioritas utama dalam TMMD 123? Ya, jadi memang infrastruktur jalan ini merupakan prioritas utama. Mengapa demikian? Karena disinilah pusat untuk mobilisasi daripada masyarakat, baik itu untuk berangkat ke sekolah, baik itu untuk menjual hasil kebunnya atau hasil taninya, dan juga kegiatan lainnya. Jadi sangatlah penting ini merupakan pengerasan jalan ini.
Baik, Pak Bayu, selain fisik utama pengerasan jalan, apa saja sasaran fisik tambahan lainnya Pak dalam kegiatan TMMD ini? Ya, sasaran fisik tambahan lain-lainnya antara lain adalah rehab rumah tidak layak huni, kemudian ada rehab musola, MCK, pembuatan pos kamling, kemudian ada pembuatan 5 titik sumur bor, kemudian ada juga penanaman pohon 200 buah pohon, baik pohon keras dan pohon buah. Kemudian ada ketahanan pangan itu kurang lebih 2 hektar, baik itu padi dan juga perkebunan. Baik, Pak Bayu, kalau tadi kita berbicara mengenai sasaran fisik utama, lalu apa sih Pak kegiatan non fisik yang akan dilaksanakan dalam TMMD 123 ini? Ya, selain sasaran fisik, ada juga sasaran non fisik. Sasaran non fisik itu kita juga mengadakan penyuluhan-penyuluhan, baik penyuluhan bela negara, penyuluhan Kamtibnas, penyuluhan kesehatan, kemudian ada juga penyuluhan terkait tentang pendidikan, kemudian ada juga rekrutmen TNI. Ini dia. Masing-masing penyuluhan tersebut dilakukan oleh dinas-dinas terkait seperti bela negara tentunya dari TNI, Kamtibnas dari rekan-rekan dari polisi dan lain sebagainya dari dinas-dinas Pemda yang ada di Kota Baru. Pak Bayu, kalau Bapak tadi bilang ada TNI, polisi gitu, lalu sebenarnya masyarakat sendiri seperti apa Pak? Bagaimana keterlibatan masyarakat sendiri dalam TMMD? Dalam TMMD ini keterlibatan masyarakat sangat harus aktif. Karena ini merupakan kegiatan kolaborasi antara TNI dengan masyarakat untuk sama-sama membangun infrastruktur jalan sehingga tercapailah percepatan pembangunan di daerah. Baik, Pak Bayu, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen selanjutnya setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Safrida Asila di Speak After Lunch, masih bersama Bapak Letkol Infanteri Bayu Oktavianto Sudibyo untuk membahas lebih dalam tentang topik kita pada hari ini, yaitu rencana pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa yang ke-123. Pak Bayu, kalau tadi kita sudah membahas tentang kegiatan, kemudian tujuan utama, lalu sebenarnya apa Pak tantangan yang sering dihadapi Pak dalam pelaksanaan TMMD ini? Ya, memang terdapat beberapa tantangan yang harus kami hadapi dalam pelaksanaan TMMD ke-123 tahun anggaran 2025 ini. Yang pertama dari segi cuaca. Ini memang di awal tahun ini kita cuaca tidak bisa dikoordinasikan, namanya juga sudah kehendak dari yang kuasa di atas. Jadi dengan adanya cuaca buruk tersebut, kami mengambil langkah melaksanakan pra-TMMD. Jadi 1 bulan sebelumnya kami sudah mulai bekerja. Kalau TMMD sendiri itu dilaksanakan hanya 1 bulan, hanya waktunya hanya 1 bulan. Tapi kami mengambil 1 bulan sebelumnya sudah mulai pelaksanaan TMMD. Kemudian tantangan berikutnya adalah terkait dengan pasang surutnya air laut. Jadi apabila kita menuju ke Desa Talusi, itu kita contohnya saya sebagai Dandim melaksanakan pengecekan dari Kota Baru menuju ke Desa Talusi. Itu mau nggak mau sebelum jam 2 siang apabila kita tidak buru-buru kembali menggunakan perahu kembali ke Kota Baru, maka harus kembali di esok harinya karena airnya surut, tidak bisa perahu kecil, perahu tidak bisa masuk, demikian. Baik, Pak Bayu, lalu bagaimana sih Pak dampak TMMD ini sendiri bagi masyarakat setempat? Ya, untuk dampak positif sendiri bagi masyarakat yaitu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Talusi dan juga
dapat meningkatkan kesejahteraan, berikut juga dapat meningkatkan dari segi ekonomi mereka di Desa Tolusi, karena dengan adanya terbangunnya jalan ini ataupun pengerasan jalan ini itu dampaknya sangat banyak sekali bagi masyarakat di Desa Tolusi. Saya beberapa bulan yang lalu meninjau ke Desa Tolusi, itu masih banyak anak-anak sekolah yang menuju ke sekolahnya itu harus lepas sepatu, harus menjinjing sepatu supaya pada saat mereka belajar di sekolahnya nyaman ataupun tidak basah untuk sepatunya, demikian Pak. Baik, tapi setelah TMMD ini mereka berarti ke sekolah ini tidak perlu lagi lepas sepatu, begitu ya Pak? Ya betul Mbak. Karena sudah jadi ada pengerasan jalan begitu ya Pak? Iya, harapan kami bersama anak sekolah ini ke sekolahnya bisa dengan nyaman, senang, ya kan, riang gembira melewati jalan ini sampai dengan ke sekolahnya. Demikian. Baik, lalu Pak, apa Pak rencana ke depan untuk program TMMD ini agar semakin berdampak baik bagi masyarakat? Ya, baik Mbak Sabrina, untuk kedepannya TMMD ini harus terus ditingkatkan dan harus tetap dilaksanakan, karena ini TMMD ini merupakan salah satu wujud kepedulian, wujud bakti daripada TNI kepada masyarakat. Dengan adanya TMMD ini, secara tidak langsung hubungan khususnya TNI dengan masyarakat akan semakin dekat. Kita pun di Desa Tolusi itu sudah disiapin banyak sekali masyarakat yang menawarkan, Bapak TNI ayo tinggal di sini, sambil bekerja selama 1 bulan tuh ditawarkan untuk tinggal di sana. Mereka bisa ataupun berharap sekali menjadi induk semang selama kita melaksanakan pekerjaan TMMD ini di Desa Tolusi. Itu Mbak. Pak, lalu tadi selain dengan TNI yang bisa semakin dekat dengan warga, kemudian juga pembangunan infrastruktur gitu, apa harapan Bapak sendiri terhadap pelaksanaan TMMD ke-123 ini di Desa Tolusi? Ya. Harapan saya sebagai Komandan Satgas yaitu dapat memberikan hal yang bermanfaat bagi masyarakat setempat dan harus bisa dikenang sepanjang masa. Oleh karenanya jalan yang kami buat ini nanti juga kami buatkan semacam prasasti, semacam gapura. Di situ kami tulis TMMD ke-123 tahun anggaran 2025. Harapan kami dapat selalu diingat oleh anak cucunya ke depan nanti. Termasuk dengan musola juga demikian. Seperti yang diketahui di Desa Tolusi ini tidak ada musola, dan bahkan apalagi masjid apabila akan menuju ke tempat ibadah khususnya agama Islam harus ke desa sebelah. Nah, ini kaitannya dengan mendekati puasa ataupun sholat tarawih ataupun Idul Fitri ini, masyarakat sangat berharap sekali. Pada saat saya berkunjung ke sana, Pak Dandim minta tolong saya dibuatkan musola supaya tidak jauh-jauh saya harus beribadah tarawih sampai ke desa sebelah. Jadi itu Mbak, harapan saya sebagai Dan Satgas, dan juga harapan daripada Danrem selaku penanggung jawab keberhasilan operasi, dan juga di atasnya Danrem ada Pangdam 6 Mula Warman sebagai pengendali kegiatan operasi atau PKO dalam TMMD ini, itu dapat memberikan hasil yang bermanfaat, berguna sampai dengan kedepannya. Baik, terima kasih Pak Bayu. Semoga program TMMD ini tidak hanya bermanfaat di Desa Tolusi, tapi kedepannya bisa bermanfaat di desa-desa lain ya Pak? Ya, betul.
Baik, terima kasih. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Letkol Infanteri Bayu Oktavianto Sudibyo yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjelaskan mengenai tema kita pada hari ini. Dan juga terima kasih untuk pemirsa telah menyaksikan Speak After Lunch. Saya Sabrina Sila pamit undur diri. Sampai jumpa.